Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal a'yadzu billahi minan nar amma ba'd. Ikhwatal Islam, jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita di majlis ilmu untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, apa yang telah dia persiapkan untuk menuju akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Sehingga jemaah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menimbang-nimbang diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk esok hari, apa yang telah kita upayakan, telah kita usahakan untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat nantinya dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita telah beramal dengan amal yang saleh? Apakah kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita telah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian, dalam ibadah, muamalah, akhlak dan seterusnya? Apakah kita telah menjadikan Islam ini sebagai aturan dalam hidup kita yang kita taati? Perintah-perintah yang datang dari Allah, apakah telah kita jalankan? Larangan-larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah telah kita tinggalkan? Sehingga jemaah yang kami muliakan, ini perintah berlaku untuk masing-masing kita. Perintah ini sifatnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, karena setiap kita nantinya akan disibukkan dengan urusan kita masing-masing. Kita tidak akan bisa mengandalkan orang-orang hebat di sekitar kita. Kita tidak akan bisa mengandalkan tokoh-tokoh, orang-orang saleh. Tetapi kita hanya memiliki kesempatan seorang diri nantinya. Orang-orang yang telah mengajarkan kita baik kebaikan ataupun keburukan, mereka telah selesai dengan perbuatannya. Yang baik telah mengajarkan kebaikan, yang buruk telah mengajarkan keburukan, dan akhirnya mereka nanti pun akan berlepas diri dari kita. Sehingga masing-masing kita, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing manusia memiliki urusan yang menyibukkan diri-diri mereka sendiri. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita, agar tidak terlena dengan kehidupan dunia. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan kelezatan dunia, ya'nil maut, yaitu kematian. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, maka kita perlu memakmurkan majlis-majlis yang
mengantarkan kita dan mengajak kita untuk mengingat kematian kita, sehingga hidup yang amat singkat, yang tak terasa, yang berlalu begitu cepat, perlu menjadi perhatian bagi kita seluruhnya untuk segera tersadarkan, untuk segera kembali meniti jalan kebenaran. Kalaupun kita telah pernah melakukan kesalahan, ada taubat yang Allah persiapkan untuk kita. Jamaah yang kami cintai, datang dalam sebuah perkataan yang bijak dari seorang penyair. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura wa'mal li nafsika an takuna idza bakau yawma mautika dhahikan surura. Ketika engkau telah dilahirkan oleh ibumu, engkau menangis, sedangkan orang-orang di sekitarmu tertawa, senang, bahagia menyambut kelahiranmu. Maka jadilah engkau beramal untuk mempersiapkan nasibmu di akhirat nantinya, agar ketika datang hari kematianmu, orang-orang menangisi, orang-orang bersedih melepas kepergianmu, sedangkan engkau tertawa bahagia menatap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, inilah pentingnya kita beramal saleh, mengenal agama Islam, mempersiapkan seluruhnya, sehingga dengan demikian bekal-bekal tersebut terkumpulkan dengan rapi sebagai bekal untuk menatap kebahagiaan di akhirat nantinya selepas diwafatkannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita istiqamah di atas talabul ilm, belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam senantiasa marilah kita ucapkan, semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang mengajarkan kepada kita segala perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kita, yang mengajarkan kita untuk meninggalkan keburukan-keburukan yang sejatinya itulah untuk keburukan yang memudaratkan kita agar kita jauhi. Seorang Rasul yang menjadi teladan, yang beliau mengajak kita, war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, kata Allah, Rasul yang mengajak kalian menuju kebahagiaan akhirat kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara untuk kebahagiaan dunia, tidak, tetapi beliau berbicara untuk kebahagiaan akhirat. Yang beliau ajak itu bukanlah perkara yang menjadikan orang lalai di dunia, tetapi justru yang beliau ajak, ayo menuju kebahagiaan akhirat. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara persiapan kita untuk menuju kebahagiaan akhirat adalah dengan membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok yang menjadi jawaban untuk 3 pertanyaan malaikat ketika kita mengawali masuk ke alam akhirat, yaitu pertanyaan malaikat pertama tentang siapa Tuhanmu, kemudian yang kedua apa agamamu, yang ketiga dan siapa nabimu. 2 pembahasan pertama alhamdulillah telah kita lalui, dan kita memasuki pembahasan tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun telah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita telah membahas tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi nama beliau, nasab beliau, kemudian umur beliau, ya, tentang kelahiran, tentang wafat beliau, ya wafat belum kita bahas, ya, tentang kelahiran beliau, kemudian tentang tinggalnya beliau di Makkah, tentang bagaimana beliau diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, lalu kemudian
wa hajara ila al-Madinah. Beliau berhijrah menuju Madinah. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Begitu juga tentang wa furidat alaihi salawatul khamsu wa shalla fi Makkah 3 sinin. Beliau sallallahu alaihi wasallam di tahun kenabian diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyemput kewajiban salat, dan beliau telah melaksanakan salat itu di Makkah selama 3 tahun, yang menunjukkan bahwa habislah fase Makkah, bahwa beliau telah menetap di sana sebagai kampung halaman beliau, sebagai daerah yang beliau cintai, kampung ayah dan ibu beliau, sebagai tempat yang sangat menyenangkan beliau. Akan tetapi orang-orang penduduk Makkah, lebih banyak di antara mereka yang berpaling dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian setelah 13 tahun tersebut berlalu, wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah. Beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah menuju Madinah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan inisiatif beliau pribadi, tidak. Akan tetapi beliau beramal itu atas perintah, atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tidak berlaku, tidak berbuat, tidak berbicara seenak beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau itu tidak berbicara dengan inisiatif diri beliau sendiri, tidak. Tetapi apa yang beliau katakan, apa yang beliau ajak, apa yang beliau sampaikan, itu adalah wahyu yang datang, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umira bil hijrah, beliau diperintahkan untuk hijrah. Diperintahkan berarti ada yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umira bil hijrati ila al Madinah. Hijrah beliau ini setelah 13 tahun di Makkah menuju kota Madinah, yang tadinya sebelum Nabi hijrah kota itu dinamakan Yathrib. Lalu setelah beliau memasuki Madinah, beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mengubah nama kota tersebut menjadi Al-Madinah, menjadi Madinah yang diartikan kota. Wal hijratu al-intiqalu min baladil syirki ila baladil Islam. Jadi kita tidak banyak membicarakan tentang kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu bisa kita dapatkan dalam pembahasan sirah nabawiyah saja. Adapun kita mengambil beberapa poin-poin yang menjadi pelajaran yang terkait dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat yang beliau bawa adalah syariat hijrah itu sendiri sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menjelaskan yang disebut hijrah yaitu al-intiqalu min baladil syirki ila baladil Islam, yaitu berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Dan tentunya ini adalah salah satu makna hijrah, dan tentunya ini adalah hijrah di antara makna yang besarnya, yang paling besar. Hijrah secara bahasa artinya ma'khudatun minal hajri wa huwa at-tarku, yaitu meninggalkan. Meninggalkan, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan warrujza fahjur, dan berhala-berhala itu fahjur, tinggalkanlah. Al-hajru atau perintah uhjur itu artinya perintah untuk meninggalkan. Berhala-berhala itu tinggalkanlah, kata Allah. Jemaah yang kami muliakan, maka secara umum hijrah itu adalah berpindah, meninggalkan, yakni meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Ini makna umum. Sehingga ada beberapa jenis hijrah. Ada beberapa jenis hijrah. Di antaranya yang pertama adalah meninggalkan
perbuatan keburukan menuju perbuatan kebaikan. Perbuatan keburukan yang paling utama untuk ditinggalkan adalah kesyirikan. Sehingga perbuatan kebaikan yang harus dilakukan yang paling utama adalah tauhid. Nah, sehingga dalam hal ini yang kita tinggalkan adalah perbuatannya. Perbuatannya. Sebagaimana orang-orang yang alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di masa-masa beberapa tahun belakangan ini mulai banyak mengenal dan tertarik ke dalam Islam melalui dakwah-dakwah salaf. Sehingga mereka hijrah. Yang tadinya akrab dengan kesyirikan. Tadinya akrab dengan dunia perdukunan, sihir, santet. Akrab sekali dengan tabarruk kepada orang-orang yang telah meninggal, mengagungkan kuburan. Akrab dengan dunia-dunia mistis yang seluruhnya merupakan hal-hal keburukan. Begitu pula mereka akrab dengan kebid'ahan, akrab dengan kemaksiatan yang tidak lagi mengenal halal haram, yang penting asalkan orang ramai melakukan itu adalah benar katanya. Alhamdulillah beberapa tahun belakang ini terjadi gelombang hijrah. Sehingga orang-orang berbondong-bondong mencari pengajian. Orang berbondong-bondong mencari tempat, mencari perbuatan apa yang akan dia lakukan setelah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang secara fitrahnya dia membenci perbuatan tersebut. Maka secara fitrahnya manusia itu membenci kesyirikan. Secara fitrahnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma min mauludin illa wa huwa yuladu 'ala al-fitrah, yakni al-Islam. Tidaklah seorang itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Islam itu dengan syariat tertingginya adalah tauhid. Maka secara fitrahnya manusia itu mencintai tauhid dan membenci kesyirikan. Hanya ada beberapa faktor-faktor yang mungkin menjerat untuk orang-orang melakukan kesyirikan. Di antaranya karena kejahilan, kebodohan, tak tahu bahwa itu syirik. Atau karena mengikuti orang-orang sekitar, ikut-ikutan. Atau karena hanya sebatas mewariskan apa yang telah dilakukan pendahulunya, kakeknya, ayahnya, nenek moyangnya. Sehingga kalau mereka tahu bahwa itu sebuah kesyirikan, setidaknya langsung terbesit dalam hati. Kalau begitu bagaimana yang dikatakan tauhid? Akan mencoba untuk mencari ketauhidan sebagai fitrahnya. Maka dia akan berhijrah. Dia akan berhijrah. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Bagaimanapun sebejat-bejatnya pencuri, secara fitrahnya tidak mau kalau anaknya itu menjadi seorang pencuri juga. Secara fitrahnya. Jangankan pencuri. Seorang perokok saja, Pak. Seorang ayah yang perokok, dia nggak mau anaknya ikut merokok secara fitrahnya. Tapi lama-kelamaan dia melawan fitrah. Akhirnya membiarkan. Nah, maka secara fitrahnya orang-orang terikat hatinya untuk hijrah, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keburukan. Sehingga ya, ini sebagai kesempatan untuk bertaubat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita jemaah yang kami muliakan benar-benar tulus kita dalam hijrah, meninggalkan masa lalu kita yang kelam menuju masa depan yang cerah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dahulunya kita entah siapa,
Mungkin dahulunya kita pelaku dosa besar, kesyirikan, kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih menghidupkan kita untuk terus belajar, memperbaiki diri. Wal tanzur kul nafsun ma qaddamat lighad. Sehingga kita diperintahkan dan diberikan kesempatan untuk melihat, menatap masa depan kita. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jemaah yang kami muliakan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan hijrah yang Allah berikan untuk kita. Masa lalu kita yang kelam, kita bertobat darinya dan kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Ini salah satu hijrah. Kita tinggalkan perbuatan keburukan menuju perbuatan kebaikan. Hijrah yang kedua adalah meninggalkan pelaku keburukan sehingga memilih berteman loyal dengan orang-orang baik. Itu pun hijrah. Meninggalkan pelaku kemaksiatan, keburukan kepada berteman dengan orang-orang baik, bergaul, bermuamalah, berloyalitas dengan orang-orang baik. Ini hijrah yang kedua. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut dengan Islam ketika kita mempelajari ma'rifatu dinil Islam, yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berislam itu kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan ketaatan kepada seluruh perintah-perintahnya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan kita pun harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bukan hanya perbuatan saja, tetapi pelakunya. Nah, sehingga hijrah kita pun meninggalkan persahabatan, pergaulan yang tadinya dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikannya, dengan kebid'ahannya, dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Sehingga kita tinggalkan, kita berlepas diri dari mereka walaupun harus kehilangan kawan ribuan bahkan jutaan fans, penggemar. Kita tinggalkan orang-orang yang selalu membela kita dalam kebatilan, orang-orang yang selalu mendukung kita. Bahkan ada yang sampai menjadi artis dengan jutaan penggemar. Maka dia harus tinggalkan seluruhnya itu. Dia tinggalkan pelaku-pelaku maksiat yang selalu mendukung dia. Sehingga menuju kepada pergaulan, persahabatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin, kata Allah. Karena pada hari kiamat nantinya seluruh persahabatan, pertemanan, relasi itu akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang membangun persahabatannya dengan ketakwaan. Kecuali orang-orang yang bertakwa, merekalah yang tidak bermusuhan nanti dari kiamat. Tetapi membangun relasi bahkan jutaan dengan pelaku maksiat, pelaku kesyirikan, pelaku dosa-dosa besar, kita langgang di atas persahabatan ini, bangga, terkenal dengan kemaksiatan, kemungkaran, maka ingatlah seluruhnya akan berbalik memusuhi kita nanti di hari kiamat. Seluruhnya, jutaan penggemar itu akan memusuhi, jutaan kawan relasi akan bermusuhan dengan kita. Subhanallah, akan menjadi perdebatan yang sengit, pertengkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara kita dengan relasi-relasinya. Subhanallah, semoga Allah jauhkan kita dari hal demikian. Jadi walaupun sedikit kawan,
tapi di atas kebenaran. Itu jauh lebih indah. Jauh lebih indah. Walaupun sedikit, walaupun jumlahnya tak sama dengan dahulu. Kita meninggalkan kawan-kawan yang jumlahnya kawan SD ribuan, SMP ribuan, ya, SMA ribuan, sampai kawan-kawan perkuliahan yang rata-rata di atas kemaksiatan, yang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Walaupun akhirnya kita tidak dianggap oleh mereka sebagai alumni di situ, tidak ada masalah. Biar kita kehilangan orang-orang tersebut. Kita hijrah menuju persahabatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun di atas ketakwaan. Ini bagian dari hijrah yang kedua. Jadi jemaah yang kami muliakan, ya, karena banyak orang yang mengaku hijrah, atau minimal dia telah berupaya betul-betul untuk serius hijrah, tapi tidak berani kehilangan kawan. Tidak berani kehilangan kawan. Apalagi hijrahnya itu dibangun di atas bisnis. Kalau kehilangan kawan akan kehilangan pelanggan. Subhanallah. Akhirnya kembali. Tadinya sudah mencoba untuk hijrah, ternyata jalan hijrah itu panjang, berliku, berduri, dan banyak halangan rintangan. Akhirnya tak sanggup untuk melanjutkannya. Kembali, bahkan kepada keadaan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Subhanallah. Wal'iyadu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam demikian. Maka jemaah yang kami muliakan, hijrah itu totalitas. Tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan pula sekaligus pelaku maksiat. Tinggalkan pelakunya. Ya. Kita tetap menjalin ukhuwah dengan saudara muslim, tetap kita jalin. Tapi tidak sedekat dahulu. Sampaikan ke mereka, mohon maaf aku tak seasik dulu. Iya. Kita tetap menjalin komunikasi dalam urusan kita dakwahi dia. Itu yang kita lakukan. Kita dakwah, ayolah ngaji. Ya enggak apa-apa dia bilang kita nyinyir, dikit-dikit ketemu itu diajak ngaji, ya enggak apa-apa. Mungkin kita belum mampu untuk sampaikan ke dia. Begini loh agama ini, begini. Minimal kita ajak dulu ngaji. Kita ajak dulu ngaji. Kita kirim WA, ini loh flyer kajian. Ya, ini ada tabligh akbar, ini ada kajian kitab. Kita sampaikan. Mungkin di awalnya menolak, ya itulah tantangan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya. Karena amat mudah bagi Allah untuk menggerakkan hati manusia yang kecil. Amat mudah bagi Allah untuk menggerakkan. Jadi kita mengambil peranan di situ barangkali dengan sebab kitalah dia mendapatkan hidayah. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seseorang yang dapat hidayah dengan sebab engkau, maka itu jauh lebih besar nilainya daripada unta merah. Ya, kalau unta merah ini mungkin miliaran kalau sekarang sulit, karena sulit langka ditemukan, ini bagian perhiasan orang-orang Arab dahulunya. Kalau sekarang ya boleh dinilai ya, sekitar miliaran rupiah lah. Kalau kita tidak mampu untuk bersedekah segitu, maka kita mendakwakan orang lain walaupun hanya sebatas penghubung, mengajak ke kajian, menyebarkan flyer. Ada yang terketuk hatinya membaca tulisan kita, membaca flyer poster kajian yang kita sebarkan. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan nilai sedekah, pahala sedekah lebih baik daripada unta merah. Jemaah yang kami muliakan, maka kita ajak mereka untuk hijrah. Sebagaimana kita menginginkan kebahagiaan untuk diri kita, kita inginkan pula kebahagiaan untuk saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang dahulu. Kalau tidak mau, sudah kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Jangan pernah kita menurunkan level hijrah kita hanya untuk berteman dengan kawan-kawan lama kita, karena takut kehilangan kawan. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai justru kita kembali terpengaruh dengan subhat-subhat yang dilontarkan, yang mengajak kita untuk
membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dalam kesesatan. Kemudian yang ketiga jamaah yang kami muliakan, di antara hijrah itu ini yang dalam kategori pembahasan kita, yaitu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Dalam artian hijrah meninggalkan tempat. Meninggalkan tempat. Menuju tempat yang baru. Ya, dari tempat yang penuh dengan kesyirikan menuju tempat yang kita mendapatkan kelapangan untuk menjalankan Islam, menegakkan tauhid. Ini bagian dari hijrah. Jadi hijrah berkaitan dengan tempat juga. Dan gara-gara kita sayang dengan kampung halaman, rumah yang sudah kita bangun bertahun-tahun, puluhan tahun lamanya, tapi subhanallah di sekitarnya itu penuh dengan kesyirikan. Kita karena sayang-sayang akhirnya gagal hijrah. Subhanallah. Maka kalaupun kita betul-betul hijrah, tinggalkan sekaligus tempatnya. Tinggalkan sekaligus tempatnya. Bukankah kita telah ketahui tentang kisah seorang yang telah membunuh 99 orang ditambah dengan 1 orang lagi yang mengatakan tidak ada taubat baginya. Lalu kemudian dia mendatangi orang yang saleh. Maka orang saleh tersebut mengatakan dia alim dan saleh. Dia katakan ada kesempatan taubat bagimu, maka hijrahlah. Pindahlah dari tempat ini menuju tempat yang lain. Karena tempat yang lama itu bisa kembali mempengaruhi akhlak. Tempat yang lama itu akan bisa mengenang nostalgia masa-masa rusaknya kita. Maka pindah. Ini diantara syariat hijrah itu sendiri. Jemaah yang kami muliakan, yang dikatakan dengan baladus syirki huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufri wa la tuqamu fihi sya'airul islami kal adhani was salati jama'atan wal a'yadi wal jumu'ati ala wajhin 'amilin syamil, ala wajhin 'amin syamil. Yang dikatakan tentang negeri kesyirikan, ya, negeri atau wilayah yang penuh dengan kesyirikan, ya, atau negeri kafir, yaitu negeri yang di dalamnya ditegakkan syiar-syiar kekufuran. Itu kategori pertama. Ditegakkan syiar-syiar kekufuran. Yang kedua, wala tuqamu fi syairul Islam. Tidak bisa ditegakkan syiar-syiar Islam di dalamnya. Yaitu seperti azan, salat berjamaah, melaksanakan hari besar, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, salat Jumat, ya. Secara menyeluruh, tidak bisa dimanapun. Maka ini disebut dengan negeri kafir. Maka secara menyeluruhnya, ya, tersebar kekufuran, kesyirikan, bahkan kita tak mampu untuk menjalankan syiar agama. Bahkan di beberapa wilayah sampai dipenjara siapa yang sholat, dipaksa untuk membatalkan puasa, dibunuh kalau tidak mau. Maka dalam keadaan seperti ini wajib untuk berhijrah. Bagi kaum muslimin yang tentunya tidak memiliki uzur, bagi kaum muslimin yang kuat, tahu jalan, ya, kuat tidak sekedar fisik, tapi juga punya persiapan untuk hijrah, dan dia tahu tentang jalan kemana akan dituju. Maka jemaah yang kami cintai, ini hijrah. Fahiya wajibatun ala kulli mu'minin la yastati'u idhara dinihi fi baladil kufri fala yatimmu islamuhu idha kana la yastati'u idharahu illa bil hijrah wa ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka hijrah itu wajib hukumnya bagi bagi setiap mukmin, orang yang beriman yang tak mampu untuk menampakkan agama Islamnya, yang tak bisa untuk menjalankan agama Islam di negeri kafir tersebut, wajib dia untuk berhijrah. Maka dia tidak bisa menyempurnakan Islamnya, ya, kalau dia tidak berhijrah. Maka wajib hijrah baginya. Sehingga kalau dia terhalang untuk menegakkan Islam dalam dirinya minimal, keluarganya, kecuali dengan hijrah,
maka hijrah menjadi wajib baginya. Hijrah menjadi wajib baginya. Wahia baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan hijrah ini tetap ada sampai hari kiamat. Tetap ada sampai hari kiamat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat maut, dalam keadaan orang-orang itu zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum. Maka malaikat maut tersebut, para malaikat tersebut menanyakan, kenapa kalian masih tetap di sini? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Maka orang-orang tersebut menjawab, kami ini minoritas, sedikit. Kami orang yang tertindas ya di daerah ini, maka kami menetap di sini. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Maka malaikat itu menanyakan, bukankah negeri Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah, bisa meninggalkan tempat ini menuju tempat yang lain? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka itulah yang tempat kembalinya adalah neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jemaah kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم. Ayat yang kita bacakan tadi merupakan dalil bahwa orang yang mampu untuk berhijrah lalu tidak melakukan hijrah tersebut, maka malaikat mencabut nyawanya dan mencelanya ya, dengan menanyakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah ini luas sehingga kalian bisa pindah, bisa tinggalkan daerah kekufuran tersebut? Tapi mereka tidak melakukannya. Sehingga ini menunjukkan bahwa hijrah itu dari negeri kafir menuju negeri Islam adalah sebuah kewajiban, yaitu kalau dikatakan negeri kafir, sebagaimana kita jelaskan tadi, tersebarnya kekufuran dan mayoritas masyarakatnya adalah kafir. Mayoritas masyarakatnya kafir. Kemudian ada rincian. Kalau kita yang tinggal di situ tidak bisa menegakkan Islam, tidak bisa menjalankan agama Islam, tidak bisa salat, tidak bisa azan, tidak bisa Jumat, maka hukum hijrah dari situ wajib. Hukumnya menjadi wajib. Tetapi kalau daerah itu adalah daerah kekafiran, masyarakatnya mayoritas kafir, namun ada kesempatan, ada keringanan dan toleransi yang mereka berikan untuk kita menjalankan agama Islam di situ, bisa salat berjamaah, bisa azan, maka hukum hijrah dari daerah itu tidak wajib, namun tetap dianjurkan. Namun tetap, kecuali bagi orang yang sangat lemah, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan ataupun anak-anak kecil yang belum baligh, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tak bisa menghindar dan mereka pun tak memiliki pengetahuan untuk jalan menuju hijrah. Tak tahu bagaimana cara hijrah, kemana akan dituju. Ini mereka diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka yang sangat tua renta, cacat, lemah sekali fisik mereka, tak mampu untuk hijrah.
Ya, jadi ada dari sisi kekuatan fisik, ya, termasuk berikutnya adalah dari sisi pengetahuan untuk menempuh suatu jalan hijrah itu sendiri. Maka bagi mereka ini diberikan udzur, faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Maka mereka itu semoga Allah memaafkan mereka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amatlah maha pemaaf dan maha pengampun. Baik. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dalil berikutnya datang dalam surat Al-Ankabut ayat 56, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atan fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ketahuilah sesungguhnya bumiku luas, kata Allah, maka hendaklah kalian hanya beribadah kepadaku. Qala al-Baghawi, al-Imam ahli tafsir yang bernama Imam Al-Baghawi, beliau katakan, sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru wa nadahumullahu bismil iman. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang penduduk Makkah, maka kaum muslimin penduduk Makkah yang memilih untuk menetap di Makkah tapi tidak mau hijrah ke Madinah, tidak mau hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya, tapi memilih untuk bertahan. Maka mereka lah orang-orang yang nantinya ya dicela oleh para malaikat, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam apabila mereka mati dalam negeri kafir, berada di wilayah orang-orang kafir. Namun tentu saja nadahumullahu bismil iman. Allah Subhanahu wa taala masih menyebut mereka dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Allah masih menyeru mereka sebagai orang-orang beriman. Jadi ini sebuah bukti juga bahwa dosa besar, yakni memilih bertahan tidak mau hijrah dari negeri kafir, tidak menjadikan orang pelakunya menjadi kafir, tidak. Tetap dia berada dalam iman. Jadi tidak mengeluarkan dia dari ranah Islam dan iman. Walaupun memang dia berdosa dengan dosa yang besar yang diancam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan pembahasan ini, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau ya menyebutkan hukum yang berkaitan tentang as-safaru ila biladil kuffar. Persoalan safar menuju negeri kafir. Ya, kita sudah tahu tadi negeri kafir adalah mayoritas penduduknya adalah kafir. Ada yang bagi penduduk Islam bisa menjalankan syariat Islam di situ, ada yang tidak. Tetapi ini adalah negeri kafir. Ya, walaupun kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah, ya, mengumandangkan azan di situ, tapi jumlah mereka minoritas, sedikit. Maka tetap negeri itu adalah negeri kafir. Bagaimana hukum safar kepadanya? Bagaimana hukum safar? Maka hukum asalnya la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Enggak boleh orang main-main jalan-jalan keliling Eropa misalnya, jalan-jalan ke Amerika, enggak boleh. Baik. Ini safar menuju negeri kafir. Illa bi thalathati syurut, kecuali ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Kalau memang terpaksa untuk safar ke sana. Lihat, ada syaratnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, an yakuna 'indal insani 'ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Hendaknya bagi orang yang ingin safar itu punya ilmu untuk menolak syubhat. Punya ilmu untuk menolak syubhat berarti akidahnya harus kuat. Akidahnya harus kuat. Harus tahu dia bagaimana akidah Islam ini yang benar. Sehingga kalaupun diajak oleh orang-orang kafir nantinya untuk ini dan itu, dia kokoh di situ, dia kuat di situ. Tidak tergiur dengan gaji yang besar,
Akhirnya disuruh untuk ikut merayakan Natal, disuruh untuk hadir di gereja mereka, disuruh untuk memakai atribut-atribut mereka, disuruh bagi perempuan ya melepas jilbab misalnya. Dia mengatakan syariat jilbab itu tidak wajib. Nah, ini masalah akidah. Maka dia harus punya ilmu yang mantap dulu. Ya, tidak sembarangan. Ya, kadang ada yang memilih untuk ya meninggalkan Indonesia menuju negeri-negeri kafir, apakah dengan tujuan bekerja dan sebagainya. Harus ada ilmu dulu. Ya, harus ada ilmu dan yang lain-lain akan kita lihat nanti syaratnya apakah terpenuhi atau tidak. Jadi kemarin ada yang bertanya lewat WA ya tentang istrinya ya ingin berangkat safar ke mana ya, katanya ke Hong Kong atau ke mana atau ke daerah-daerah ke negeri-negeri yang negeri kafir. Lihat kita tanya ya apa ada pekerjaan di tempat kita di Indonesia ini? Apa betul tidak ada uang di Indonesia? Apa betul tidak ada uang? Apa betul ada jaminan ya untuk lebih sejahtera di sana? Dan apakah yakin rezeki Allah itu cuma ada di sana? Anda bisa dijawab. Nah, berarti ini tidak ada kebutuhan. Dan kita tanya yang pertama, apa benar akidahnya sudah kuat? Apa benar akidahnya sudah kuat? Sudah betul-betul paham tentang Islam dengan baik, tidak akan tergiur nantinya dengan akidah-akidah kufur. Nah, ini poin pertamanya. Yang kedua syaratnya ayyakuna indahu dinun yamna'hu minasyahawat. Hendaknya dia punya ilmu agama yang mantap yang menolak syahwat. Kalau tadi akidah untuk menolak syubhat, yang kedua ilmu agama yang mantap untuk menolak syahwat. Karena kalau negeri kafir tentu buka aurat itu biasa bagi mereka, tidak ada aturan-aturan. Apa sanggup dia menolak itu? Ya. Karena tergiur uang bagi wanita, mungkin mau diajak oleh bos-bosnya, subhanallah kemana? Allahu a'lam. Apa punya dia ilmu agama untuk menolak itu? Nah, maka harus terpenuhi syarat kedua juga. Kemudian ayyakuna muhtajan ila dzalik. Syarat ketiga, dia sangat-sangat membutuhkan itu. Karena tidak ada di tempatnya. Tidak ada di daerah muslim, di daerah kaum muslimin tidak ada. Sangat dia butuhkan untuk harus ada ke situ. Apa contohnya? Li'ilajin au talaqqi ilmin la yujadu fi baladih. Untuk pengobatan contohnya, untuk berobat di daerahnya tidak ada dokter spesialis untuk penyakit yang sedang dia derita, harus dirujuk misalnya ke Amerika contoh, harus dirujuk minimal ke Singapura ya, harus dirujuk ke daerah-daerah yang mayoritas kaumnya, mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang kafir. Tidak ada di Indonesia. Tidak ada juga di Saudi, tidak ada juga di daerah-daerah kaum muslimin lainnya. Harus mau tak mau berobatnya misalnya ke Jepang, Jerman dan seterusnya. Maka itu kebutuhan yang betul-betul mendesak, tentu dibarengi dengan dua syarat pertama tadi. Itu baru boleh dia untuk bersafar ke situ. Atau dia ingin mengambil ilmu yang tidak ada di negeri kaum muslimin. Ilmu yang tidak ada di negeri kaum muslimin. Misalnya ilmu kedokteran modern, kalaupun memang tidak ada gitu. Ya. Atau ilmu yang lain yang bermanfaat, semisal teknologi, yang memang tidak ada pengajarnya di negeri kaum muslimin. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah, negeri kaum muslimin banyak. Bahkan Jamiah Islamiyah Madinah saja buka jurusan teknik informatika untuk melayani kaum muslimin yang mau hijrah tadi. Bukan hijrah, mau safar menuju negeri kafir. Saya mau belajar teknologi informasi, kemana? Ke Jerman, ke Jepang? Enggak, di sini saja kata orang Saudi, di Madinah. Maka dibuatlah
Ya, jurusan itu. Ya untuk menampung kaum muslimin yang memang mau belajar teknologi. Kenapa harus ke negeri orang kafir untuk safar? Subhanallah. Ini entah syubhat yang apa kadang-kadang masuk ke pesantren, Pak. Bangga. Dihembuskan. Nanti kalau tamat pondok, wah kita ke Jerman. Kita ke Australia. Kita ke Kanada, Meksiko dan seterusnya. Diceritakan nih negeri-negeri orang-orang kafir. Sangat yang dibangga-banggakan. Subhanallah. Dan memang banyak yang menuntut ilmu ke sana, Pak. Bahkan sampai ada yang belajar Islam ke Amerika. Ini cari apa? Cari liberalisme. Cari liberalisme. Dia ingin belajar Islam, tujuannya untuk membebaskan dirinya dari Islam. Bagaimana supaya yang tadinya wajib menjadi tidak wajib? Bagaimana sesuatu yang haram itu menjadi tidak haram? Boleh. Itu tujuannya belajar Islam ke negeri-negeri liberal, negeri-negeri kafir. Akhirnya pulang-pulang bikin jaringan Islam liberal. Subhanallah. Ini terjadi. Malah sebuah kebanggaan baginya. Wah, saya kuliah di sini, saya kuliah di sini. Negeri-negeri kafir. Subhanallah. Ya, ini gelombang-gelombang fitnah juga. Ujian yang dilontarkan kepada anak-anak muda untuk berkuliah ke negeri-negeri kafir, safar ke sana. Subhanallah. Nah, maka kalau tidak memenuhi 3 syarat tadi, tetap hukumnya haram, tidak boleh. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, ya, persiapan kita menuju akhirat itu jauh lebih penting daripada sekedar keliling jalan-jalan ke luar negeri. Amma safaru lisiyahah, kata Syekh Utsaimin, fi biladil kuffar fahada laisa bihajah. Adapun sekedar tur jalan-jalan keliling negeri kafir, fahada laisa bihajah, maka ini bukan kebutuhan, bukan. Ini bukan hal yang mendesak untuk memaksa dia ke sana. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau bukan urusan-urusan yang mendesak, tentu para ulama tidak akan ada yang safar ke sana. Namun ada tujuan mereka. Di antara para ulama mungkin yang diberitakan di media, ya, ada dai dari Saudi yang menetap di Inggris katanya. Nah, apa hukumnya? Lihat di sini ada kebutuhan tadi. Kalau dari sisi, ya, akidah insyaallah, ilmu agama mereka sudah belajar. Ada hajah, ada kebutuhan, apa itu? Untuk dakwah, untuk mengajak mereka masuk Islam, itu terjadi. Maka mereka tinggal, bahkan mukim di situ, tidak sekedar safar, tetapi mukim mereka di situ. Karena mereka memiliki 3 syarat yang tadi. Jadi ada tujuan mereka, diantaranya yaitu, ya, mereka itu mengajak untuk berdakwah, ya, orang-orang kafir menuju Islam. An yuqima lid'a'wah ilal Islam wat targhib fihi. Dakwah kemudian memotivasi mereka masuk Islam. Fahadan nau'un minal jihad. Maka ini bagian dari jihad juga. Ya, bagian dari jihad bil lisan, jihad dengan lisan. Fahiya fardu kifayatin ala man qadar 'alaiha. Maka jihad semacam ini hukumnya fardu kifayah bagi orang yang sanggup, bagi orang yang memang mampu menunaikan. Tentu harus butuh bekal ilmu yang kuat di situ. Ya. Kemudian yang kedua, an yuqima li dirasati ahwalil kafirin wa ta'arrufi ala ma hum alaihi min fasadil aqidah. Ada yang sekedar untuk membuktikan bagaimana keadaan orang kafir itu yang tinggal di daerah mereka, sehingga dai ini, orang yang memiliki 3 syarat ini, punya kebutuhan untuk mempelajari kehidupan mereka, yang akhirnya wa yubayyin lil mu'jabina bihim haqiqata halihim, untuk mengabarkan, memberitahu kepada orang-orang yang terpesona melihat negeri kafir bahwa yang digambarkan di media itu dusta gitu.
Hakikatnya tidak seperti yang digambarkan, diceritakan orang-orang ini, wahai anak muda. Gitu. Maka dilihat keadaan nyata mereka dengan kebobrokannya mereka, dengan kerusakan akhlak moral mereka, diceritakan kepada orang yang ada di negerinya. Ya, sehingga tidak jadi itu anak-anak muda tadi yang berniat termotivasi menuju negeri kafir untuk studi, akhirnya membatalkan niatnya itu. Itu ada tujuan. Maka ya ini diantara yang dilakukan para ulama, sehingga mereka memberikan gambaran, oh tidak begitu sebenarnya keadaan orang negeri yang dibangga-banggakan, yang dipopulerkan di media, ya kenyataannya seperti ini dan seperti itu. Jadi untuk membongkar kebusukan mereka, maka itu bagian dari hajah kebutuhan tadi. Kemudian diantara kebutuhan yang membolehkan seseorang menetap safar atau bahkan menetap di negeri kafir, yaitu lihajatid daulah al-muslimah wa tanzimi alaqatiha ma'a duwalil kufri kamuwadhifi as-sifarat, yaitu untuk membangun hubungan bilateral, membangun hubungan diplomatik antara negara, ya, untuk menjalin bisnis, untuk menjalin ya sekedar komunikasi biar aman, ya, tidak terjadinya perang, maka ada ya hubungan birokrasi antara satu negara dengan negara lain, ya, saling menjaga, ya. Ini boleh. Maka adanya konsulat, adanya ya orang-orang yang diutus untuk menempati tempat-tempat tertentu di negara-negara kafir, diberikan kantor khusus. Nah, ini dibolehkan. Ya, kalau dengan tujuan demikian, ya, ini termasuk hajah. Kemudian an yuqima li hajatin khasatin mubahatin kat tijarah wal ilaj fatubahu al iqamatu biqadari al hajah. Begitu juga yang keempat, ya, di antara hajah kebutuhan yang membolehkan seseorang safar bahkan sampai mukim di negeri kafir adalah adanya keperluan bisnis. Keperluan bisnis atau keperluan berobat, maka dia dibolehkan berada di situ sebatas kebutuhan saja, bukan jalan-jalan, tapi memang sebatas kebutuhan yang memberikan dampak efek kepada masyarakat banyak di negeri kaum muslimin. Baik. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi yang terakhir, ya, adanya ya mempelajari ilmu an yuqima lidirasati wa min jinsi ma qablaha iqamatu li hajah. Mempelajari sebuah ilmu yang memang tidak ada di negeri kaum muslimin, ya, sehingga harus terpaksa berangkat ke sana untuk mempelajarinya, seperti belajar bidang militer, ya. Mungkin di daerah-daerah kaum muslimin yang belum secanggih mereka, kita maka diutuslah dari negara kita orang-orang yang disuruh berlatih kemana. Ya, dulu kawan-kawan kita di Denzi Purbaikubuh berlatih ke Kongo misalnya. Ada sesuatu yang akan diambil di situ, bagaimana melatih, ya, tentaranya, bagaimana melatih persiapan perang dan seterusnya. Ada ilmu yang memang tidak ada di Indonesia, maka ini dibolehkan. Ya, termasuk masalah persenjataannya. Ya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah syariat hijrah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengannya, baik perkara hijrah itu sendiri maupun tentang keberadaan negeri Islam, negeri kafir dan negeri-negeri yang tentunya, ya, seseorang bisa memilih untuk meninggalkannya walaupun tidak negeri kafir, tetapi dia berada di negeri Islam, namun di daerah kecilnya itu sulit dia untuk menjalankan Islam, ya, karena, ya, celaan orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai kepada, ya, penindasan. Dia tinggal di sebuah kecamatan misalnya, kecamatan itu penuh syirik, bid'ah, sulit dia untuk berada di situ. Sholat aja dicurigai, bahkan sampai dijambak jenggotnya oleh orang-orang, ya, ada bahkan yang sampai perempuan itu dibuka cadarnya paksa dan sebagainya. Maka ini tetap disyariatkan baginya hijrah, pindahlah dari kampung itu, tinggalkan, ya, cari bumi Allah ini luas, tempat-tempat kebaikan itu banyak,
Tinggallah di daerah-daerah yang memang masjidnya ya dekat dengan masjid, kemudian masjidnya menegakkan sunnah, ya, di dalamnya jauh dari kesyirikan dan kebidahan. Ini sebuah nikmat, sebuah nikmat. Kita sangat nikmat sekali, alhamdulillah. Kita belum punya rumah, Pak, tapi alhamdulillah ketika di Jakarta pengen sekali ngontrak itu di sebelah masjid yang tiap harinya ada kajian sunnah. Alhamdulillah kecapai, dan Masya Allah banyak sekali kesempatan-kesempatan seperti itu bisa kita nikmati kajian-kajiannya, ya. Ini diantara ya, nikmat bagi orang yang belum punya rumah, karena dia bisa pindah kapan saja. Tapi kalau sudah punya rumah, sayang. Ada kata sayang, ini rumah udah lama dibangun, udah lama ini rumah kenangan, ini rumah yang penuh dengan kehangatan dulu dengan orang-orang, dengan ayah, dengan ibu. Sayang rumah ini ditinggalkan. Jadi lebih sayang harta daripada akidah. Subhanallah. Maka jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun itu tentu kita tahu akan keadaan diri kita. Kita memiliki ya fitrah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menginginkan selalu kepada kebaikan-kebaikan, maka carilah, ikutilah kebaikan tersebut sehingga kita mesti hijrah dari tempat-tempat yang membuat kita sulit untuk menjalankan agama Allah menuju tempat yang membuat kita nyaman di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga termasuk firman Allah? Enggak. Ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memang maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syariatnya, isi kandungannya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun disampaikan dengan kalimatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lafaznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun firman Allah, yakni Al-Quran, kalam Allah, itu adalah ucapan Allah langsung. Lafaz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah atau hadis, itu makna dan isinya itu memang dari Allah, tetapi lafaznya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana generasi salaf bisa sampai pada kekuatan iman? Bagaimana mereka kuat memegang akidah mereka, dan bagaimana mereka melepaskan dunia dari hati mereka. Syukran, barakallahu fikum. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, generasi salaf itu adalah generasi yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat mata air yang kalau mendekat ke sumbernya akan mendapatkan air yang jernih. Orang yang mendekat ke sumbernya mendapatkan air yang jernih. Maka orang yang jauh darinya akan mendapatkan air yang semakin lama semakin keruh. Sehingga mereka, para sahabat itu, mengambil langsung dari sumbernya yang jernih. Inilah yang menguatkan akidah mereka. Ini yang membuat mereka kuat bertahan. Ya. Sampai-sampai ketika Nabi SAW wafat, nanti akan kita bahas juga insyaallah di pertemuan berikutnya. Nabi SAW wafat, orang-orang betul-betul kehilangan, betul-betul sedih yang luar biasa. Tapi lihat sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Wa man kana ya'budu Allah alladhi fis sama' fa innahu hayyun la yamut." Ini beliau mengingatkan tentang akidah kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada orang-orang kaum muslimin ketika itu. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Maka siapa yang menyembah Allah, yang beragama Islam ini betul-betul menyembah Allah, ketahuilah Allah tidak mati, Allah maha hidup. Allah maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Nah, ini menyadarkan tentang akidah. Mungkin selama ini orang-orang mulai gulu, ya, sehingga menganggap mereka masuk Islam itu hanya karena Nabi Muhammad, karena akhlak beliau, kepribadian beliau, kejernihan, kebersihan hati beliau, hanya karena beliau, sampai-sampai mengkultuskan dan mengagungkan beliau.
melebihi kadarnya. Nah, ini diingatkan oleh sahabat yang lain. Maka mereka jamaah yang kami muliakan, para sahabat itu kuat akidahnya karena mereka itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak membiarkan. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melihat kejadian ini, beliau sayang kepada kaum muslimin yang lain. Sehingga diingatkan bahwa kita tidak pantas untuk ghulu berlebih-lebihan untuk meratapi kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan ada orang-orang yang menegur kalau terjadi hal demikian, yang mulai bergoyang, mulai melenceng dari akidah, maka ada yang mengingatkan. Ya, ini yang mereka lakukan, sehingga mereka itu khairu ummah, kata Allah. Para salaf, para sahabat itu khairu ummah karena mereka itu saling mengingatkan. Kalau kita subhanallah hari ini baru diingatkan saja merasa dia hasad sama saya tuh, iri, bilang bos gitu kan. Orang menasehati dibilang iri. Kan gitu. Subhanallah. Ini tidak pernah terjadi di zaman sahabat, Pak. Mereka kalau dinasehati itu langsung berterima kasih, bahkan sampai memberi hadiah kepada orang yang menasehati. Ya, sudah diingatkan, terima kasih Anda sudah mengingatkan, begitu. Nah, sehingga inilah kebeningan hati mereka, ya, sehingga mereka kuat. Pertama, karena mereka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kemudian mereka memagar itu semua, bimbingan Allah dan Rasul, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Terjaga akidah mereka. Jemaah yang kami muliakan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan oleh Imam Malik, lan yusluha hadhil ummah illa bima salat awwalah. Tidak akan mungkin umat hari ini sebaik mereka kecuali mengikuti apa yang telah memperbaiki mereka. Maka solusinya agar kita memiliki akidah sebagaimana kuatnya mereka adalah kita mempelajari mana manhaj, metode beragamanya Rasulullah dan para sahabat ini, metode salaf. Inilah yang akan menguatkan akidah kita pula. Allahu a'lam. Dan tentunya ini sekaligus untuk melepaskan dunia dari hati mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkadang anda lupa untuk membaca doa setelah makan atau doa keluar rumah. Kadang ketika ingat bisa jadi setengah jam berlalu barulah anda membaca doa tersebut. Apakah doa tersebut masih sah? Barakallahu fikum. Jamaah yang kami muliakan, tentunya diantara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya adalah orang yang lupa sampai dia ingat. Ya, di antara rufi al-qalam an thalathin, antara orang yang tidak tercatat melakukan kesalahan, ya, adalah yang pertama an-naim hatta yastayqiz, orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian di antaranya adalah orang yang lupa sampai dia ingat, dan orang yang anak kecil sampai dia balik, itu di antaranya. Nah, maka untuk kewajiban saja yang ditinggalkan gara-gara tiga keadaan ini dikatakan tidak berdosa. Apalagi sesuatu yang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka tetap berlaku baginya sunnah apabila dia lakukan ketika ingat. Jadi dia lupa tadi, lupa akhirnya meninggalkan sunnah, diantaranya membaca doa setelah makan atau doa keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Dia lupa, maka baru teringat setelah itu setengah jam, ya maka tidak masalah, insyaallah dia tetap melakukannya dan tetap dianggap sah doa tersebut, ya, karena memang disebabkan oleh lupa. Hal yang wajib saja kalau lupa, ya, man nasiya an salatin falyusalliha hina dzakaraha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mana hadis beliau katakan, siapa yang lupa, ya, atau siapa yang tertidur dan lupa dari salatnya, maka hendaklah ia melakukan salat ketika ingat. Nah, atau ketika dia bangun. Nah, ini perkara yang wajib. Tentunya jamaah yang kami muliakan, perkara yang sunnah lebih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat saya lemah untuk banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Tapi saya teringat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Apabila saya tunaikan kewajiban saya dengan baik kepada istri dan anak yang menjadi tanggungan saya, apakah ada kemungkinan saya menjadi hamba Allah yang terbaik sementara dengan amalan lain yang mungkin lebih sedikit dibandingkan orang lain? Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada keluarga itu kewajiban, bukan sunnah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Kaum wanita itu berhak untuk ditunaikan tugasnya, untuk ditunaikan haknya. Kaum wanita itu berhak untuk ditunaikan haknya, yaitu diperlakukan dengan baik sebagaimana laki-laki ingin dilakukan dengan baik. Walaupun haknya laki-laki lebih tinggi daripada hak perempuan. Ini menunjukkan jemaah yang dimuliakan, berbuat baik kepada keluarga, kepada istri, anak-anak, ya. Ada tingkatan-tingkatannya, ada perkara yang wajibnya, yaitu memberi nafkah, itu wajib. Memberikan pendidikan, tarbiyah, tasfiyah ke dalam keluarga, itu juga kewajiban. Mengajak, berdakwah, mendakwahkan mereka, itu kewajiban, ya. Nah, adapun yang lain-lainnya kita membantu urusan-urusan yang misalnya dianggap ringan bagi sebagian orang, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu perkara-perkara yang sangat dianjurkan. Perkara-perkara untuk memudahkan urusan keluarga, anak-anak, istri, bahkan sampai mengajak mereka jalan-jalan. Ini tentu perkara yang dianjurkan, ya, dengan kadarnya, dengan batasnya. Nah, sehingga jemaah yang kami muliakan, perlu kita pisahkan di sini mana kewajiban yang kita lakukan. Kalau yang ditanyakan di sini adalah tentang berbuat baik kepada keluarga yang berupa perkara-perkara wajib untuk ditunaikan, maka itu belum mewakili dia di dalam melakukan amalan-amalan soleh yang sifatnya sunnah. Karena dia tanyakan tadi, banyak lalai dan lemah melakukan amalan-amalan sunnah. Contohnya puasa sunnah, ataupun ya salat-salat sunnah, atau dia yang melakukan ta'lim yang sifatnya sunnah, ya, tidak wajib baginya mengajarkan sesuatu yang memang ya bisa diwakilkan oleh orang lain misalnya, ya, baginya sunnah misalnya, ataupun hal-hal yang lainnya, ya. Maka dalam hal ini dia lihat kalau memang amalan wajibnya sudah terpenuhi seluruhnya, memang dia mesti bersungguh-sungguh berupaya tetap mengejar sebisa mungkin amalan sunnah. Dan tentunya amalan sunnah di sini adalah yang bisa untuk dia rutinkan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan sunnah yang di sini yang disebutkan adalah sunnah, ya, dijelaskan para ulama. Amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa dia rutinkan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Adapun perkara wajib harus dia rutinkan terus seluruhnya, tidak pilih-pilih, tapi semua yang wajib harus dia rutinkan. Baik. Nah, jadi berkaitan dengan masalah-masalah sunnah, kalau itu adalah sebuah amalan yang banyak, maka dia bisa pilih mana amalan sunnah andalan dia, ya, mana amalan sunnah yang menjadi andalan dia. Misalnya dia mengandalkan untuk setiap hari, ya, membaca Al-Quran misalnya 5 juz sehari, itu amalan sunnah yang dia andalkan, tapi rutin setiap hari 5 juz, setiap hari 5 juz. Sehingga dia tidak bisa melakukan amalan sunnah yang lain, karena berat kalau orang melakukan seluruh amalan sunnah sehari-hari, itu berat, ya, apalagi dia rutin setiap hari dia duha, setiap hari dia qabliyah, ba'diyah, setiap hari dia puasa, bukan setiap hari, ya, puasa Daud misalnya, ya, Senin Kamis nggak ketinggalan, setiap hari dia bersedekah, amal-amal sunnah seluruhnya. Kalau dia rutin, mungkin ini menjadi berat bagi sebagian orang. Tentunya kita tidak mengatakan bagi semua orang, tapi bagi sebagian orang. Maka pilihlah mana yang bisa dia rutinkan, mana yang bisa dia rutinkan, ya kan. Tetapi untuk keluarga, ya, tetap ada porsinya masing-masing. Ada porsi untuk berbuat baik kepada keluarga pada amalan-amalan yang sunnah, dan tetap pula ada porsi pada amalan-amalan sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam. Maka ini tidak bisa
dibanding-bandingkan ya antara amalan yang dia lakukan dengan keluarganya dengan amalan yang lain selain dengan keluarga, apalagi berkaitan dengan ibadahnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti zikir pagi petang, seperti ya salat sunnah tadi, ataupun seperti amalan-amalan yang lainnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Afwan, ini ada dari nomor yang lain. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, apakah disebut hijrah juga bila istri meninggalkan suami yang tidak salat, akhlaknya buruk dan tidak merasa nyaman lagi tinggal dengan suaminya, dan berdampak pada ibadah si istri yang terganggu? Nah, jadi bagian dari hijrah kalau memang kenyataan keadaannya suami tidak salat dan tidak mau diajak salat. Baik. Karena perkara meninggalkan salat ini ya dengan sengaja itu mengancam pelakunya jadi kafir. Maka tidak sah bagi seorang wanita muslimah untuk menjadi istri bagi orang kafir. Ini termasuk meninggalkan pelaku kekufuran. Termasuk meninggalkan pelaku kekufuran. Sebagaimana tadi kita jelaskan, di antara hijrah itu ada meninggalkan perbuatan, ada juga meninggalkan pelaku perbuatan tersebut. Maka kalau demikian yang ditanyakan ini, maka ketika istrinya mengugat, bahkan sampai mengugat cerai ya ke pengadilan agama, ya maka ini termasuk kepada hijrah. Wallahu a'lam. Tapi kalau masih bisa untuk didakwahkan, sebaiknya ini menjadi prioritas terlebih dahulu, dakwahkan dia. Ya, untuk memperbaiki sesuatu yang sudah terjalin, ya mungkin ada maslahat yang lebih besar daripada memulai kembali sesuatu yang baru. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan untuk seluruhnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.